Saya nggak mau kerja 2 kali. Saya maunya pasien ini 3 hari kelar. Jadi alhamdulillah kalau pasien COVID yang masih taraf sedang, bukan ringan ya, sedang berat, itu dalam 3-4 hari insya Allah kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra. Hari ini saya berbahagia sekali karena saya sedang berada di Pekanbaru. Nah, di sini saya bertemu dengan seorang sahabat yaitu Dr. Yulia Haizar, di mana beliau ini adalah penggiat probiotik. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang probiotik bersama dengan beliau, di mana beliau juga punya produk-produk probiotik yang alhamdulillah di masa pandemi COVID-19 ini banyak membantu orang-orang tertangani kasusnya dengan probiotik yang beliau buat. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Dokter? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi ini teman-teman, beliau adalah seorang dokter, beliau beralamat di Pekanbaru. Ternyata di Pekanbaru itu ada mutiara, yaitu herbal, kemudian obat-obatan tradisional yang diramu oleh beliau. Ini adalah bentuk-bentuk dari probiotik yang dibuat oleh beliau. Kalau boleh tahu ini apa nih, Dok? Itu dari kelapa hijau, degan ya? Degan. Terus juga saya mix dengan legen. Legen itu niranya kelapa yang kita fermentasikan selama minimal 1 bulan. 1 bulan. Yeah. Jadi proses produksinya ini minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan, baru bakterinya sudah dorman. Masya Allah. Jadi prosesnya ini panjang sekali ya. Panjang. Yang sekarang di depan Sifu ini dari bulan 12, tepatnya 12/12/2020. Bulan 12. Tanggal 12 2020. Iya. Sekarang udah masuk Februari, berarti 1 bulan lebih ini ya? Ya, sudah 1 bulan lebih. Dan alhamdulillah sekali produksi saya mencari kelapa hijau serabut pink itu ke beberapa tukang panjat kelapa. Ada yang dari Payakumbuh, dari Painan, jadi sekali ngambil ada 130 butir. Masya Allah, besar ya. Paling sedikit dulu pernah sekitar 30 butir. 30 butir. 60 butir. Kadang satu hari itu lagi meledak-ledaknya ada yang ngantar 130, ada yang ngantar 60. Jadi ini kelapanya memang harus kelapa merah ini? Sebenarnya kalau probiotik nggak harus. Jadi yang di pasaran itu kebanyakan probiotik berasal dari kelapa biasa, tapi karena kita ingin kualitas yang kita tonjolkan, jadi saya ngambil yang terbaik. Masya Allah. Karena sejauh ini kita sama-sama tahu kalau kelapa hijau serabut pink itu merupakan obat tradisional yang sangat bagus ketika kita mengalami berbagai macam penyakit. Masya Allah, seperti itu ya. Yeah. Nah, ini teman-teman mungkin yang masih awam tentang probiotik juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih probiotik itu, Dok? Jadi ini sekitar tahun 2019 ada penelitian oleh Profesor Badley dan kawan-kawan yang dimuat di Call Reports menunjukkan bahwa probiotik itu harusnya ada di usus kita, merupakan mikrobiota usus. Nah, jadi mikrobiota usus itu ternyata setelah diteliti dia dapat mengurangi enteritis dan pneumonia. Enteritis ini gangguan di usus dan pneumonia gangguan di paru-paru, serta mencegah replikasi virus terhadap awal dari epitel sel paru. Dengan demikian, modulasi mikroba usus dengan probiotik dapat menjadikan alternatif untuk mengatasi COVID-19 ini. Masya Allah, oh gitu ya. Jadi secara logika sebenarnya probiotik ini bagus untuk kasus COVID-19. Ya, sebenarnya dia bagus untuk semua kasus. Karena apa? Karena yang saya belajar dari Sifu sendiri, penyakit kita itu dominannya dari pencernaan. Dari pencernaan, betul sekali.
Karena ketika kita lahir itu kita tidak bawa penyakit apa-apa. Betul. Ketika kita udah disuapin sama ibu kita, sama pembantu kita, makanan. disitulah. Betul. Apalagi kayak seperti saya ibu pekerja, tentu anak-anak saya mendapatkan makanan yang saya nggak tahu pasti itu bagus. Mungkin saya masak di rumah bagus sebelum kerja, tapi ketika disuapkan kita nggak ngerti apakah yang disuapkan emang bagus atau mie instan atau udah berlalat. Nah, makanya perlu mikroba di dalam usus kita yang lactobacillus umumnya ini, strainnya strain lactobacillus, dia yang akan menguasai usus. Jadi mikroba tersebutlah yang akan memakan patogen-patogen yang dari luar. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman memang sebenarnya probiotik itu bagus untuk dikonsumsi ya. Memang rasanya ada beberapa itu yang rasanya asam. Emang harus asam seperti itu ya? Di pasaran banyak prebiotik, yang kita rasakan juga di pasaran banyak yang penambahan. Kalau misalnya Sifu ke swalayan itu ada fermentasi tradisional atau apa, itu lihat di belakangnya itu ada penambahan zat kimia. Tapi kalau yang ini, yang saya, prebiotik ini wajib pH-nya di bawah 3,5. Artinya? Karena apa? Karena pH asam lambung sendiri berkisar antara 3,5 itu, sehingga dia bisa melewati asam lambung dan terus ke usus 12 jari, terus ke kolon. Wow, Masya Allah. Karena kita ketahui sendiri usus 12 jari kita itu sangat panjang, lebih kurang 6 kali dari tinggi badan kita. Masya Allah, panjang berarti. Jadi kalau misalnya yang masuk itu bukan asam yang kuat, itu tidak akan sampai ke kolon, tidak akan sampai ke usus besar, ke anus kita. Oh, seperti itu. Ya, makanya dibutuhkan kekuatan. Karena terus ada juga kenapa hal ini, apakah hal ini bisa mengganggu saluran pencernaan? Kadang kan ada pasien-pasien yang ini sakit lambung ya, ini asam dok, nggak mau saya minum karena probiotik ini asam. Justru kalau secara kimia kita belajar dulu di SMA, asam ketemu asam itu akan menghasilkan basa. Masya Allah. Nah, jadi dia akan menetralkan sendiri asam lambung. Oh, seperti akan itu. Tetapi mikrobiotanya itu akan berjalan seiring dari turunnya dia ke usus. Jadi dia yang akan nanti membersihkan usus-usus kita. Karena tidak ada usus manusia ini, walaupun dia vegetarian sekalipun, itu ususnya pasti akan ada lendir-lendir atau hal-hal yang patogen di sana. Betul, betul. Nah, kita bisa juga mengambil prebiotik ini yang alami, itu dikenal dengan prebiotik, bukan probiotik. Ada dua ya, ada probiotik, ada prebiotik. Ya, kalau prebiotik itu kita biasanya didapatkan dari tempe, tape ubi, tape hitam, begitu. Oh, jadi itu juga bentuk dari probiotik sebenarnya ya, karena mengandung. Ya. Masya Allah. Nah ini, kalau ini apa nih dok? Ada yang ungu ini apa nih dok? Itu buah naga. Buah naga, fermentasi juga? Iya. Nah jadi ini adalah fermentasi buah naga? Iya, tapi mohon maaf Sifu, itu belum panen sebenarnya. Jadi saya paksakan ngambil untuk supaya Sifu, PR Sifu nanti ke depan kalau ke Pekanbaru lagi, kita ada simbiotik namanya, simbiotik prebiotik. Saya berusaha agar prebiotik ini mampu disenangi oleh anak-anak yang tidak menyukai buah. Masya Allah. Jadi kita cukup memberikan 2 atau 3 sendok makan buah naga ini. Sebenarnya bukan hanya buah naga ini, merahnya aja buah naga, tetapi dia ada kumpulan dari beberapa buah mix. Yaitu lemon, buah naga itu sendiri. Kemudian ada juga yang biokit itu terdiri atas ada nanasnya, ada mangganya, ada apel merah, ada sangkis. Banyak juga ya. Tapi itu saya belum panen karena letaknya itu di wadah yang terlalu berat. Jadi karena emang belum panen, saya belum berani buka. Karena ada masa bukanya. Yang saya bawa ini qadarullah hari ini ada jeruk nipis. Ya, ini murni jeruk nipis tanpa tambahan apapun. Jeruk nipis, gula dan starter. Kalau yang ini tanpa starter, ini nanas. Nanas tok. Kulit nih. Nah, Masya ini Allah. udah 2 bulan lebih. Ini jeruk nipis teman-teman. Kalau nanas vitamin A sama antioksidan, juga untuk
awet muda ya. Masya Allah. Saya Insya harus Allah banyak-banyak minum. bisa ini. Tapi Kalau ini begini warnanya hampir sama nih dok. ya hampir sama. Tapi beda sebenarnya mereka ini. Tapi beda. Oh. Tentu yang si produsen yang paham Masya Allah. ketika belum dikasih label. Hmm. Insya Allah labelnya ke depan akan menyusul. Insya Allah. Terlihat sama ya pak? Tuh, lihat sama. Ya. Kalau yang kelapa hijau itu kalau yang penambahan gula legen, gula yang asalnya dari Legen, Iya. itu saya ambil dari Blitar, dari guru saya yang lain. Masya Allah, legennya dari Blitar. Jadi karena saya nggak paham juga Legen Pekanbaru ini ada campuran apa tidak, saya ngambil yang organik. Karena ini untuk pasien, saya mikirnya kalau ke pasien itu kita hubungannya dunia akhirat. Betul. Kalau kita di dunia menzolimi nanti di akhirat ditagih pasien. Nauzubillah min dzalik. Betul. Nggak mau capek. Nah habisin. ini berkenaan dengan ini karena probiotik ini sangat banyak manfaatnya. Sudah dicobakan belum untuk pasien-pasien yang positif COVID? Oh iya, alhamdulillah ini tempo hari sekitar bulan September itu ada sepasang suami istri yang kritis di daerah Duri, daerah perminyakan yang memiliki anak gadisnya yang kerja di PT perminyakan terbesar di Indonesia. Iya. Kalau misalnya anak gadisnya terinfeksi ketahuan di kantor, otomatis PT itu akan tutup semuanya. Allah. Jadi kadar Allah dia mau ikut apa yang saya anjurkan. Yang saya anjurkan kalau emang mau herbal aja. Singkirkan yang kimiawi semua. Masya Allah. Karena apa? Prebiotik ini dia emang makhluk dari Allah. Dia akan mengambil patogen kimiawi duluan. Jadi dibereskannya dulu patogen kimia, baru dia akan ngambil COVID-nya. Nah, saya nggak mau kerja 2 kali. Saya maunya pasien ini 3 hari kelar. Jadi alhamdulillah kalau pasien COVID yang masih taraf sedang, bukan ringan ya, sedang berat, itu dalam 3-4 hari insya Allah kelar. Masya Allah. Prebiotik ini kita kombinasi sama Super Q21. Super Q21 yang ini. Ini yang serbuknya bila yang mau serbuk, yang bila mau praktis dibawa ke kantor, saya kapsulin. Oh, ini ada kapsul ya. Baru manual ngapsulinnya. Masya Allah, pintar sekali beliau. Karena ada beberapa pasien yang mikirnya, aduh nggak enak diseduh, pahit. Nah, jadi saya ingin pasiennya nggak DO dari pengobatan kita. Betul. Jadi kita akalin, kalau yang mau pakai kapsul silakan, kalau yang mau alami pakai hanya seduhan boleh juga. Alhamdulillah yang orang tua sepasang tadi seminggu dia sudah tidak panas lagi dan sudah tidak sesak napas lagi. Alhamdulillah. Dalam hitungan seminggu mereka yang suhunya 40,5 derajat alhamdulillah normal, dan setelah 2 minggu konsumsi probiotik keluarga itu ada 7 liter. 3 orang konsumsi 7 liter probiotik selama 2 minggu. Alhamdulillah selepas itu beliau bisa ke Pekanbaru operasi, bisa jalan kemana, bisa buka. Alhamdulillah Allah menunjukkan di saat-saat kita perlu sekali. Dan tentunya udah banyak testimoni ya untuk probiotik ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Pasien yang di Bekasi, Bogor, padahal di situ mungkin ada teman-teman saya juga. Cuman kadar Allah ketemunya keluarganya di Duri atau keluarganya di sini yang udah coba, dia akan kirim ke anaknya. Terakhir ini ada yang dikirim ke Jakarta juga, Super Q21 prebiotik sama imunitas. Imunitas ini kalau kita belum kena, jadi imunitas. Ya, imunitas itu sebenarnya terdiri dari 3 herbal, gabungan herbal Cina. Jadi imunitas itu juga ada 2 macam, ada yang jamu, ada yang herbal. Nah, yang jamunya, ini dia. Nah, ini bentuk. Yang serbuknya itu jamu, itu emang murni jamu Nusantara. Saya tambahin 1 macam herbal Cina. Masya Allah. Supaya lebih kuat untuk aliran Qi-nya. Hebat ya, Masya Allah. Jadi bisa pilih, kalau misalnya suka yang seduhan, yang suka praktis bawa ke kantor kapsulan. Kalau saya kadang di rumah suka seduhan, kalau di kantor atau pagi-pagi buru-buru suka bawa yang kapsulan taruh dalam tas untuk jaga-jaga. Karena ini saya kerja di lapas dewasa. Kami September yang lalu ada sekitar 454 pasien COVID.
Di lapas ini 454 pasien COVID yang se-Indonesia kami yang terbanyak saat itu. Masya Allah. Sekali pemeriksaan langsung panen 400. Jadi sebagai dokter di lapas Pekanbaru, saya tentu harus jaga diri karena saya punya anak 6 orang. Betul. Yang masih yang bungsu masih 6 tahun. Yang besar masih 15 tahun. Iya. Nah, terakhir nih dok, Ya, siap. kalau kita pengen mendapatkan produk ini bisa menghubungi dokter secara langsung ya? Boleh langsung. menurut saya atau teman-teman yang di binaan grup Sifu juga kita akan coba bikin reseller nantinya. Boleh, Masya Allah. Jadi untuk intinya hanya untuk membantu umat, apalagi Betul. yang minum kita-kita. Iya. Apapun probiotik yang di luar sana bagus semua. Cuman keistimewaan saya hanya saya tidak menambahkan air putih pada kelapa hijau saya ini. Jadi emang murni kelapa hijau yang saya endapkan agak lama. Jadi sekitar 1 bulan lebih. Masya Allah. Kalau Insya Allah. Sangat steril ya. Ya mungkin ada yang Ya, ini teman-teman. baru seginilah kemampuan saya. Masya Allah. Jadi beliau ini luar biasa ya teman-teman ya, membantu menyehatkan masyarakat dengan pengobatan probiotik dan obat-obatan tradisional. Padahal beliau dokter. Jadi teman-teman harus ikut bangga, ternyata ada dokter yang masih peduli dengan pengobatan tradisional dan mau berkembang. Nah, kita yang benar-benar seorang praktisi pengobatan tradisional jangan pernah kalah. Semangat terus semuanya. Satu lagi sih, Bu. Apa itu? Probiotik ini bisa nggak untuk orang yang pasca operasi? Oh, Masya Allah, itu ya. Ustadz Idrotil Amri tanya nih dok, kalau pasca operasi gimana dok? Ya, insya Allah dia karena bukan suatu obat ya, tetapi semacam suplemen. Suplemen. Ya. Andai kata misalnya seperti anak-anak atau yang habis operasi nggak kuat asam, kita bisa kombinasikan sama madu atau kita bisa masukin ke dalam jus. Asal jangan ke dalam teh biasa, terus ke dalam kacang hijau. Oh begitu. Karena saya dapat ilmu dari guru-guru saya itu, guru-guru herbal, kacang hijau itu dia akan menetralkan kerja herbal. Kemudian teh biasa yang jual pasaran juga akan menetralkan kerja herbal. Mungkin nggak netral 0, tapi ada berkurang. Oh malah seperti itu ya. Kalau kopi saya udah buat kopi prebiotik, tetapi suami saya nggak suka karena asam. Oh iya. Tapi kalau saya mikir seperti kopi apa yang asam ya, kopi Bali ya yang asam ya. Iya. Cuman saya emang saat itu melanggar kaidah dari guru saya suruh 1 jam, saya 1 minggu ngerendam ya. Kelebihan. Mikirnya supaya lebih strong. Iya, Jadi intinya untuk semua penyakit insya Allah untuk semua penyakit, karena sendirinya probiotik ini merupakan mikrobiota usus. Kayak anak-anak kita sakit dikasih Lactobay atau apa gitu. Badan pegel sering masuk angin. Ya, kombinasi sama madu silakan, kombinasi sama jus buah naga, 3 sendok ambil masukin boleh. Kombinasi saya pakai susu kambing juga boleh juga gitu. Masya Allah. Jadi intinya memang kalau orang itu kalau ususnya udah sehat, maka insya Allah badannya sehat. Akan tercermin di wajah, di badan, di kulit, semuanya akan cerah. Betul. Ya, insya Allah. Insya Allah. Itu teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman mau order nanti bisa hubungi beliau di nomor di bawah ini. Nah itu ya nomornya udah kita share teman-teman. Langsung aja ngobrol-ngobrol. Menerima konsultasi ya dok? Menerima free konsultasi. Free konsultasi. Kalau jam dinas ini saya terima telepon. Kalau jam di luar jam dinas jam 3 ke atas saya terima WA. Dan mohon maaf kalau dibalas chattingnya itu slow respon karena semua pasien saya online. Masya Allah. Jadi saya nggak terima pasien offline di rumah, kecuali yang stroke baru saya akupuntur di rumah. Artinya kalau online tuh mau kirim ke seluruh Indonesia? Alhamdulillah sejauh ini bisa. Ya. Itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja teman-teman hubungi nomor beliau konsultasi. Keluhan-keluhan apa yang bisa ditangani. Kemudian kalau teman-teman memiliki gangguan atau gejala COVID, langsung pesen ini, jangan cari yang lain. Itu tapi yang pasti yang menyembuhin hanya Allah. Betul, ya. Betul. Kembali bukan kaidahnya saya. Seperti itu ya. Saya ilmunya baru setitik debu. Masya Allah. Jadi memang kaidahnya kesembuhan itu adalah milik Allah. Ini ada herbal, ada obat, ada dokter, ada terapis, semuanya adalah perantara.
Ya, Masya Allah. merengeklah sama Allah, Masya Allah. mohon kesembuhan, Allah akan kasih. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama. Kami sudah mengganggu waktunya dan dapat ilmu yang luar biasa ya Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Betul. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bertambah ilmunya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Sifu Oktra. Jangan lupa like and subscribe supaya teman-teman bisa dapat info-info menarik lanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.